Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Kami tidak ingin mengatakan bahwa pernyataan ini salah atau benar, tapi yang jelas, angka ini adalah sesuatu yang sangat perlu diperhatikan lebih lanjut. Memang benar bahwa Belanda pernah menjajah kita sangat lama, tetapi apakah 350 tahun atau 3,5 abad itu benar-benar angka yang tepat? Jangan lupa menekan tombol subscribe sebelum lanjut menonton. Menentukan berapa lama Belanda menjajah Indonesia adalah sesuatu yang rumit. Pertama, sebelum Belanda datang, gagasan tentang negara Indonesia dengan batas-batas wilayah seperti yang kita pahami sekarang itu belum ada. Saat bangsa Eropa datang ke sini, wilayah Nusantara terbagi menjadi banyak kerajaan kecil yang memiliki wilayah dan pemerintahan masing-masing. Satu kerajaan dengan kerajaan lain berinteraksi selayaknya dua negara berbeda. Mereka bisa bersahabat, berperang, dan saling menaklukkan satu sama lain. Selama ribuan tahun, kondisi politik di Nusantara berjalan seperti ini. Di masa itu, para penduduk yang tersebar di wilayah yang kita sebut Indonesia sekarang terbiasa dengan keadaan ini. Bahkan, memikirkan kalau suatu hari ujung barat Pulau Sumatera akan bersatu dalam identitas nasional yang sama dengan ujung timur Pulau Maluku atau sebagian Pulau Papua mungkin adalah gagasan yang aneh dan mustahil. Jadi, sulit sekali menentukan kapan pertama kali Belanda bisa disebut menjajah Indonesia. Karena gagasan sebuah negara bernama Indonesia dengan batas wilayah seperti sekarang justru muncul akibat pengaruh penjajahan Belanda itu sendiri. Kedua, angka 350 tahun boleh jadi muncul jika mengakumulasikan waktu sejak berlabuhnya Cornelis de Houtman di Banten pada tahun 1596 hingga berakhirnya agresi militer Belanda kedua pada tahun 1949. Tapi tentu saja, kita tidak bisa menyebut kalau Belanda menjajah kita semua sepanjang rentang waktu tersebut. Untuk dua alasan ini saja, sepertinya pernyataan bahwa Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun adalah sesuatu yang tidak tepat. Selain itu, dalam hal penyebaran pengaruhnya di Nusantara, Belanda sangat jauh berbeda dengan dua kekuatan imperialis Eropa sebelumnya, yaitu Portugis dan Spanyol. Para pelaut pertama Portugis dan Spanyol yang tiba di Nusantara adalah perwakilan dari masing-masing kerajaan tersebut, sedangkan beberapa armada laut Belanda pertama yang tiba di Nusantara, termasuk Cornelis de Houtman sendiri, adalah rombongan dagang swasta dan tidak merepresentasikan negara atau kerajaan Belanda. Baru di tahun 1602, para pedagang Belanda mendirikan sebuah persekutuan dagang bernama VOC. Kompani dagang inilah yang kemudian menjadi representasi kekuatan Belanda di wilayah Indonesia sekarang. Itu pun tidak seluruhnya, karena hingga bubarnya VOC pada akhir abad 18, wilayah yang dikuasai VOC adalah seperti ini. VOC sendiri hakikatnya adalah sebuah perusahaan dagang raksasa dan bukan perpanjangan tangan langsung dari pemerintahan Belanda. Hanya saja mereka diberikan beberapa hak keistimewaan, seperti dapat menjalankan diplomasi, menyatakan perang dan memiliki perangkat tentara mereka sendiri. Tentara-tentara inilah yang nantinya menjadi basis kekuatan VOC untuk menaklukkan, menguasai, dan menjalankan administrasinya di daerah-daerah Nusantara secara bertahap. Baru pada tahun 1800, VOC bangkrut dan dinyatakan bubar secara resmi. Aset-aset VOC sekaligus pengaturan administrasi di daerah bekas taklukan VOC lalu diambil alih dan dijalankan oleh kerajaan Belanda. Sejak saat itu, Kepulauan Nusantara dikenal sebagai Hindia Belanda, sebuah wilayah administrasi satelit dari induknya di Eropa. Dan wilayah-wilayah yang dikuasainya adalah sebagai berikut. Sedangkan sisanya masih berdiri sebagai kerajaan-kerajaan lokal yang independen. Sepanjang satu abad seterusnya, Hindia Belanda masih harus menjalani banyak perang hebat untuk menjatuhkan kerajaan-kerajaan atau kekuatan lokal Nusantara, terutama di luar Pulau Jawa. Perang Paderi di Sumatera Barat, perang di Ponorogo, perang Puputan di Bali, perang Batak, hingga perang Aceh. Baru pada abad 20-an, Belanda benar-benar menguasai hampir seluruh wilayah yang kelak menjadi negara Indonesia. Sampai di sini, dapat dipahami bahwa batas-batas wilayah Indonesia justru kemudian dapat terwujud sebagai peninggalan administrasi Belanda yang kemudian dipertahankan oleh Jepang selama Perang Dunia Kedua. Lalu diproklamirkan sebagai sebuah negara yang lepas dari imperialisme asing yang kita sebut sekarang sebagai Indonesia. Terakhir, dari mana anggapan bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Ada beberapa kemungkinan untuk hal ini. Pada tahun 1936, Gubernur
Gubernur Hindia Belanda Cornelis de Jonge menyampaikan pernyataan bahwa Belanda telah berkuasa selama 300 tahun dan akan tetap berkuasa 300 tahun lagi. Tetapi pernyataan ini hanyalah ungkapan gagah-gagahan pemerintah Belanda saja, bukan pernyataan real yang berbasis pada data historis dan kenyataan. Soekarno sendiri dalam pidatonya juga pernah menyebut Indonesia sudah dijajah Belanda selama 350 tahun. Namun pernyataan Soekarno ini lebih sebagai upaya menyulut semangat nasionalisme dan kemerdekaan orang-orang Indonesia saat itu. Kalau kalian menyukai video ini, maka pastinya kalian juga akan menyukai video-video kami selanjutnya. Pastikan telah menekan tombol subscribe yang ada di bawah agar tidak ketinggalan.